Nama saya Sati Oktaviani dari kelas manajemen 3C NPM 1170284. Saya akan mempresentasikan tentang perilaku belanja pelanggan dalam bisnis retail. 3 perspektif dalam perilaku konsumen. Terdapat 3 perspektif dalam perilaku konsumen. Yang pertama, perspektif pengambilan keputusan. Yang kedua, perspektif pengalaman. Dan yang ketiga, perspektif pengaruh perilaku. Perspektif pengambil keputusan melibatkan pertimbangan 2 rute pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, keputusan keterlibatan tinggi, yaitu tingkat keterlibatan konsumen secara aktif di dalam proses pengambilan keputusan, pembelian sebuah produk mulai dari proses awal sampai dengan proses akhir. Yang kedua, keputusan keterlibatan rendah, yaitu tingkat keterlibatan konsumen yang sifatnya pasif, di mana proses pengambilan keputusan, pembelian sebuah produk mulai dari proses awal sampai dengan proses akhir. Perspektif pengalaman, yaitu perspektif pengalaman atas pembelian konsumen menyatakan bahwa untuk beberapa hal konsumen tidak melakukan pembelian sesuai dengan proses pengambilan keputusan yang rasional. Ada 2 jenis pembelian yang dapat diteliti dari perspektif pengalaman. Yang pertama, pembelian yang diakibatkan pencarian keragaman. Pembelian ini mengacu pada kecenderungan konsumen untuk secara spontan membeli merek produk baru meskipun mereka terus mengungkapkan keputusan mereka dengan merek yang lama. Yang kedua, pembelian yang dilakukan berdasarkan kata hati atau impulsif. Pembelian impulsif yaitu sebagai tindakan pembelian yang sebelumnya tidak diakui secara sadar sebagai hasil dari suatu pertimbangan atau pembelian yang terbentuk sebelum memasuki toko. Yang ketiga, perspektif pengaruh perilaku, yaitu mengasumsi bahwa kekuatan lingkungan memaksa konsumen untuk melakukan pembelian tanpa harus terlebih dahulu membangun perasaan atau kepercayaan terhadap produk. Terdapat 4 jenis dari konsep diri, yaitu 1. Actual self concept atau konsep diri aktual, yaitu konsep diri sesungguhnya menurut pemikiran dan penilaian dari individu yang bersangkutan. Misalnya, seorang gadis remaja yang menilai dirinya adalah gadis remaja yang bodoh, tidak menarik, kurang pergaulan, atau kuper, dan sebagainya. Yang kedua, ideal self concept atau konsep diri ideal, yaitu konsep diri yang ideal yang diinginkan atau diharapkan oleh individu yang bersangkutan. Misalnya, seorang gadis remaja yang mengharapkan dirinya adalah gadis remaja yang pintar, cantik, memiliki banyak teman, dan sebagainya. Yang ketiga, social self concept atau konsep diri sosial, yaitu konsep diri berdasarkan penilaian orang lain atas diri seorang individu. Misalnya, seorang gadis remaja yang dinilai lingkungan sosialnya sebagai gadis remaja yang kurang ramah, tak acuh, judes, dan sebagainya. Yang keempat, ideal social self concept, konsep diri sosial ideal, yaitu konsep diri ideal yang diharapkan oleh langkah masyarakat atas diri seorang individu. Misalnya, seorang gadis remaja harus bisa menjaga dan merawat dirinya, tampil feminim, membantu orang tua, dan sebagainya. Selanjutnya, motif belanja konsumen. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu. Di dalam perannya secara langsung, motif mempunyai beberapa fungsi penting untuk mengarahkan konsumen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motif primer, yaitu suatu motif yang menimbulkan pemilihan terhadap kategori umum suatu produk tertentu. Yang kedua, motif selektif, suatu motif yang memengaruhi keputusan pemilihan yang mengangkut model dan merek dari kelas-kelas suatu produk, contohnya memilih tempat belanja. Yang ketiga, motif rasional,
yaitu suatu motif yang didasarkan pada kenyataan seperti yang ditunjukkan oleh suatu produk terhadap konsumen. Yang keempat, motif emosional, yaitu suatu motif yang menyebabkan pemilihan yang berkaitan dengan perasaan individu atau pengalaman masa lalu seseorang. Jadi, perilaku belanja tercipta dari motivasi dalam diri konsumen yang timbul akibat adanya kebutuhan konsumen yang semakin lama semakin kompleks. Motivasi konsumen untuk berbelanja dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, utilitarian shopping motivation, yaitu seorang akan berbelanja jika tersebut merasa mendapatkan manfaat suatu produk yang diinginkan. Contohnya, seorang mahasiswa yang membeli celana panjang kain warna hitam di factory outlet untuk keperluan PKK. Yang kedua, hedonic shopping motivation atau belanja karena senang, yaitu seorang akan berbelanja karena orang tersebut merasa mendapatkan kesenangan dan merasa bahwa berbelanja itu adalah suatu hal yang menarik. Jadi motivasi ini didasarkan pada pemikiran yang subjektif atau emosional karena mencakup respon emosional, kesenangan, panca indera, mimpi, dan pertimbangan estetis. Contohnya, seorang wanita yang membeli baju karena ada program cuci gudang dari pihak factory outlet. Selanjutnya, hedonic shopping motivation. Hedonis merupakan salah satu dari teori motivasional yang cocok dengan prinsip arah tujuan, di mana manusia akan tertarik dengan tujuan yang dianggap paling menarik. Manfaat hedonis lebih bersifat subjektif dan simbolik, juga berpusat pada pengertian akan produk atau jasa yang terlepas dari pertimbangan objektif. Salah satu motivasi belanja adalah untuk memperoleh informasi. Selanjutnya, kategori hedonic motivation. Faktor motivasi berbelanja hedonis yaitu satu, adventure shopping, yaitu di mana sebagian besar konsumen berbelanja karena adanya sesuatu yang dapat membangkitkan gairah belanja, merasakan bahwa. Dua, social shopping, merupakan di mana sebagian besar konsumen beranggapan bahwa kenikmatan dalam berbelanja akan tercipta ketika mereka menghasilkan waktu bersama-sama dengan keluarga atau teman. Yang ketiga, gratification shopping, merupakan di mana berbelanja merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi stres, mengatasi suasana hati yang buruk, dan berbelanja sebagai suatu yang spesial untuk dicoba, serta sebagai sarana untuk melupakan problem-problem yang sedang dihadapi. Yang keempat, ideal shopping, yaitu di mana konsumen berbelanja untuk mengikuti tren model-model fashion yang baru dan untuk melihat produk serta inovasi yang baru. Yang kelima, role shopping, yaitu di mana banyak konsumen lebih suka berbelanja untuk orang lain daripada untuk dirinya sendiri, seperti memberi hadiah pada orang lain. Yang keenam, value shopping, yaitu di mana konsumen menganggap bahwa berbelanja merupakan suatu permainan, yaitu dari saat tawar-menawar harga atau pada saat konsumen mencari tempat perbelanjaan. 6. Value shopping, yaitu konsumen menganggap bahwa berbelanja merupakan suatu permainan, yaitu pada saat tawar-menawar harga atau pada saat konsumen mencari tempat pembelanjaan yang menawarkan diskon, obrolan, ataupun tempat berbelanja dengan harga yang murah. Selanjutnya, pembelian tak berencana, merupakan perilaku pembelian yang dilakukan di dalam toko, di mana pembelian berbeda dari apa yang telah direncanakan oleh konsumen pada saat mereka masuk ke dalam toko.
Pembelian tak terencana dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, reminder pushenes, merupakan pembelian yang terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek tertentu di dalam toko dan teringat bahwa produk atau merek tersebut dibutuhkannya. Yang kedua, impuls purchases. Pembelian impulsif terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek tertentu, kemudian konsumen menjadi tertarik untuk mendapatkannya. Biasanya karenanya adanya rangsangan yang menarik dari toko tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian tak berencana. 1. Pengaruh faktor belanja. 2. Pemilihan toko. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi konsumen dalam pemilihan toko, yaitu 1. Lokasi toko, 2. Kemudahan transformasi, 3. Jam operasional toko, 4. Komposisi toko, 5. Kedekatan dengan kompetitor, 6. Pemilihan produk, 7. Parkir. 3. Pengaruh nuansa toko. Hal-hal yang mencakup pengaruh keadaan toko yaitu 1. Desain toko, 2. Tata letak toko, 3. Komunikasi visual, 4. Penerangan, 5. Warna, 6. Musik, 7. Aroma. Selanjutnya, perilaku pembelian kompulsif. Pembelian kompulsif mengarah kepada pembelian berulang konsumen sering berlebihan pada waktu yang berulang disebabkan rasa bosan, depresi, tensi, dan gelisah. Perilaku pembelian kompulsif mewakili sebuah solusi cepat untuk mengatasi keresahan atau kegelisahan. Beberapa hal yang mengangkut perilaku pembelian kompulsif yaitu 1. Ketergantungan diri dan kehilangan kontrol, 2. Gabungan nafsu, obsesi, dan konsumsi yang dipaksakan, 3. Kecenderungan untuk menambah produk yang dikonsumsi, 4. Emosi yang kuat, 5. Kontrol kognitif yang tinggi, 6. Kreativitas yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian kompulsif. Yang pertama, rangsangan. Yang kedua, pengalaman sosial. 3. Mengetahui tren yang terbaru. 4. Status dan kekuasaan. 6. Balas jasa kepada diri sendiri. Selanjutnya, pemecahan masalah luas. Pemecahan masalah luas yaitu suatu proses pengambilan keputusan pembelian di mana pelanggan memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menghasilkan berbagai alternatif. Selanjutnya, pemecahan masalah terbatas yaitu suatu proses pengambilan keputusan belanja yang menyertakan suatu usaha dan waktu yang cukup banyak. Selanjutnya, pengambilan keputusan bersifat kebiasaan yaitu proses keputusan belanja yang melibatkan sedikit sekali usaha dan waktu atau tanpa usaha sadar. Proses pengambilan keputusan belanja pelanggan. Beberapa tahap dalam proses belanja pelanggan adalah 1. Pengenalan kebutuhan, 2. Pencarian informasi, 3. Evaluasi atas alternatif-alternatif, 4. Menentukan pilihan, 5. Transaksi belanja, 6. Evaluasi belanja. Jenis kebutuhan. Kebutuhan yang memotivasi pelanggan untuk pergi berbelanja dan membeli barang dagangan dapat digolongkan sebagai kebutuhan fungsional atau kebutuhan psikologis. 1. Kebutuhan fungsional, yaitu manfaat fungsional dari sebuah produk yang dibeli oleh konsumen. Misalnya, konsumen membeli sebuah produk smartphone untuk mendapatkan manfaat dalam berkomunikasi dengan orang lain serta untuk
memfasilitasi pekerjaan melalui fitur-fitur yang ada pada proses smartphone tersebut. Kedua, kebutuhan psikologis, yaitu manfaat emosional dalam sebuah produk yang dibeli oleh konsumen. Misalnya, konsumen membeli sebuah produk smartphone untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sosialnya bahwa konsumen tersebut merupakan individu yang gaul, paham teknologi, dan memiliki kemampuan finansial yang baik. Kebutuhan psikologis dapat dicukupi melalui berbelanja. Belanja barang dagangan seperti perangsangan atau stimulasi, pengalaman sosial, mempelajari tren atau kecenderungan baru, status dan kekuasaan, dan balas jasa pada diri sendiri. Selanjutnya, pencarian informasi. Segera setelah pelanggan mengidentifikasi sebuah kebutuhan, mereka mungkin mencari informasi tentang retail atau produk yang membantu mencukupi kebutuhan mereka. Yang pertama, jumlah informasi yang dicari. Evaluasi atas alternatif pemilihan toko. 1. Kriteria evaluasi. Dari kriteria evaluasi ini masih ada bagian-bagian yang harus diketahui oleh konsumen dalam memilih suatu toko, yang antara lain meliputi lokasi atau jarak, luas dan kedalaman produk, harga, promosi, personel toko, pelayanan, dan masih banyak lagi elemen-elemen yang boleh dikatakan sebagai faktor-faktor penentu di dalam pembelian pilihan atas sebuah toko. Yang kedua, karakteristik toko yang disarankan, yaitu karakteristik toko di sini diartikan sebagai citra toko, dapat dibagi menjadi beberapa hal seperti lokasi dari toko, keragaman barang yang ditawarkan, harga barang yang dijual, promosi yang dijalankan. Apabila harapan konsumen terlalu tinggi dibandingkan dengan dalam memikat perhatian konsumennya, karyawan toko yang ada di dalamnya, atribut fisik toko seperti sumber toko tersebut, dapat juga berupa atmosfer toko yang memiliki suatu ciri khas dan memberikan nilai tersendiri bagi para konsumennya. Yang ketiga, proses pembandingan. Tahap ini dapat dilakukan oleh konsumen apabila konsumen sudah melewati tahap pengenalan dan mengenal lebih jauh tentang citra suatu toko, di mana pada tahap perbandingan ini konsumen akan melakukan beberapa perbandingan antara toko yang satu dengan toko yang lainnya. Yang keempat, toko yang dapat diterima dan toko yang tidak dapat diterima. Sesudah melakukan proses perbandingan, maka konsumen sudah dapat mengambil keputusan tentang toko mana yang dapat diterima dan juga akan menolak toko mana yang tidak dapat diterima, atau dengan kata lain bahwa toko yang ditolak tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh konsumen tersebut. Selanjutnya, model multi atribut. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam model multi atribut, yaitu 1. Tahapan mengevaluasi kepercayaan terhadap toko terkait dengan kinerja manfaat. Terhadap evaluasi kepercayaan terhadap toko terkait dengan kinerja manfaat, yaitu salah satu implementasi dari model multi atribut. Yang kedua, bobot penting, yaitu lebih mengupayakan untuk membantu mengambil keputusan dengan memberikan bobot paling penting pada masing-masing atribut. Yang ketiga, implementasi untuk retail. Retail harus melakukan riset pemasaran untuk mengumpulkan beberapa informasi. 1. Alternatif toko yang dipertimbangkan oleh pelanggan. 2. Karakteristik atau manfaat yang dipertimbangkan oleh pelanggan tersebut ketika mengevaluasi dan memilih suatu pedagang retail. 3.
Penilaian atau rating setiap retail pada setiap karakteristik atribut yang dipentingkan oleh pelanggan. 4. Bobot arti penting yang ditetapkan oleh pelanggan pada karakteristik tersebut. 4. Memasuki berbagai rangkaian pertimbangan. Rangkaian pertimbangan yaitu rangkaian alternatif yang dievaluasi oleh pelanggan ketika membuat suatu pilihan dilakukan. Retail dapat mengaruhi top of mind awareness melalui iklan. Kelima, mengubah kepercayaan kinerja. Selanjutnya, evaluasi setelah belanja. Pembisnis retail dapat mengurangi atau mengantisipasi ketidakpuasan yang mungkin timbul setelah berbelanja, yaitu 1. Memberikan garansi produk. Bisnis retail dapat memberikan garansi atas produk yang dijual kepada konsumen. Garansi ini akan mengurangi ketidakpuasan yang dirasakan konsumen apabila menjumpai adanya kerusakan produk atau fitur yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pada umumnya, garansi diberikan dengan batas periode yang tertentu. Kedua, membantu instalasi produk, yaitu ketidakpuasan konsumen setelah pembelian produk bisa terjadi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau kurangnya keterampilan konsumen dalam menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, menghubungi konsumen, yaitu pembisnis retail perlu untuk menghubungi konsumen setelah pembelian produk untuk memastikan bahwa konsumen puas dengan produk yang sudah dibelinya. Hal ini tentunya tidak berlalu untuk semua jenis produk, tetapi khususnya untuk jenis produk-produk premium seperti produk otomotif yang sedang tren saat ini. 4. Membangun tahapan yang realistis. Tipe pembelian impulsif. Menurut tren dalam London dan Bita menyatakan bahwa ada 4 tipe pembelian impulsif, yaitu 1. Impulsif murni, yaitu mengacu pada tindakan pembelian sesuatu karena alasan menarik. Biasanya ketika suatu pembelian terjadi karena loyalitas terhadap merek atau perilaku pembelian yang telah biasa dilakukan. Contohnya membeli sekaleng asparagus bukannya membeli sekaleng makaroni seperti biasanya. Kedua, impuls pengingat. Ketiga, impuls saran. Yang keempat, impuls terencana. Selanjutnya, perspektif dalam pembelian impulsif. Terdapat 3 perspektif yang digunakan untuk menjelaskan pembelian impulsif. 1. Karakteristik produk yang dibeli. 2. Karakteristik konsumen. 3. Karakteristik display tempat belanja. Penyebab terjadinya pembelian impulsif. Ada 2 penyebab terjadinya pembelian impulsif. 1. Pengaruh stimulus di tempat belanja. 2. Pengaruh situasi. Kondisi-kondisi yang memudahkan terjadinya pembelian impulsif di supermarket, yaitu 1. Besarnya transaksi. Semakin banyak macam produk yang dibeli, persentase terjadinya pembelian impulsif akan semakin meningkat pula. 2. Perjalanan belanja. Persentase terjadinya pembelian impulsif semakin tinggi menjadi sewaktu konsumen melakukan perjalanan belanja daripada perjalanan biasa. 3. Frekuensi belanja. Pembelian impulsif semakin besar kemungkinannya terjadi apabila sering melakukan pembelian daripada yang jarang melakukan pembelian. 4. Daftar pembelian. Daftar yang telah ditemukan terlebih dahulu dapat menyebabkan kemungkinan besar terjadinya pembelian impulsif, tetapi hanya bila jumlah unit belanjanya besar, umumnya lebih dari 15 unit. Selanjutnya, perilaku belanja konsumen Indonesia. Keputusan
memilih retail atau toko tempat belanja maupun barang atau jasa dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor pribadi internal di dalam diri seseorang. Faktor lingkungan seperti yang telah dibahas sebelumnya terdiri dari keluarga, kelompok, referensi, budaya, aspek pribadi, dan aspek kejiwaan yang memengaruhi perilaku belanja konsumen. Pengeluaran konsumen Indonesia per sektor produk di industri retail modern. Perbedaan faktor lingkungan akan berimplikasi pada pengeluaran konsumen per sektor. Berdasarkan hasil riset Euromonitor pada tahun 2004, konsumen Indonesia memiliki prioritas utama dalam pembelanjaan, yaitu produk makanan, di mana secara perlahan mereka mengurangi pengeluaran mereka di produk non-makanan. Yang kedua, kebiasaan belanja dan gaya hidup konsumen Indonesia. 3 alasan pentingnya yang memengaruhi pola berbelanja, yaitu 1. Ketersediaan outlet retail serta produk. 2. Tempat yang luas menjadi nilai tersendiri untuk menarik konsumen. 3. Harga juga menjadi keuntungan sendiri untuk toko convenience. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Handi Irawan 2012 mengenai 10 perilaku konsumen Indonesia, yaitu short thinking, collectivization, impulse buyer, brand orientation, contact orientation, konvensional teknologi, religious, subkultur influencer, hybrid, non-environmentally friendly. Selanjutnya, segmentasi pasar, yaitu suatu segmen pasar retail, suatu kelompok pelanggan yang kebutuhannya dicukupi oleh bauran yang sama sebab mempunyai kebutuhan yang serupa. Kriteria untuk mengevaluasi segmen pasar. Ada 4 kriteria untuk mengevaluasi segmen retail. 1. Kemampuan bertindak. 2. Kemampuan identifikasi. 3. Aksesibilitas atau kemudahan akses. 4. Ukuran. Selanjutnya, pendekatan untuk segmentasi pasar. Pendekatan dalam segmentasi pasar menggambarkan variasi yang luas dalam segmen penjualan retail. 1. Segmentasi geografis. 2. Segmen demografis. 3. Segmentasi geodemografis. 4. Segmentasi gaya hidup. 5. Segmentasi situasi belanja. Menentukan target. Terdapat 2 macam upaya menentukan target, yaitu target pasar utama atau primary target market, merupakan segmen pasar utama yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan sasaran dalam program pemasarannya. 2. Target pasar sekunder atau secondary target market, merupakan segmen pasar sekunder. Artinya, segmen pasar ini mempunyai karakteristik yang relatif sama, tetapi berbeda dengan karakteristik dari segmen pasar utama yang dilayani oleh retail. Selanjutnya, penentuan posisi. Ada beberapa contoh pemosisian dari sejumlah bisnis retail. 1. KFC, 2. Gramedia, 3. Ranch Market, 4. Metro. Selanjutnya, pengaruh unsur bauran retail terhadap keputusan konsumen. 1. Produk, 2. Harga, 3. Promosi, 4. Layanan, 5. Fasilitas fisik.